Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam suatu kesempatan di Jawa Tengah dalam upaya memotivasi warga Golkar di Jawa Tengah untuk memenangkan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota yang didukung oleh Partai Golkar sangat-sangat mengejutkan sekali. Saya sengaja menayangkan pernyataan Bahlil Lahadalia yang dikemukakan oleh pengamat politik kita Henry Satrio ini supaya lebih afdal. Nih, waktu itu ada acara di, kalau nggak salah di Solo deh ya. Di acara HIPMI, Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilu Kada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Seprovinsi Jawa Tengah. Dia bilang begini, harus menang ya, HIPMI terbaru nggak pernah kalah, harus menang. Kalau ada potensi kalah, buat caranya gimana menang. Rumus HIPMI nggak boleh kalah. Oh, tuh keren kan? Terus dia bilang begini, cara apapun lakukan, yang penting menang. Satu aja, kata dia, jangan tabrak aturan. Oh, bijaksana banget kan kalau dia nggak terusin. Dia terusin nih, kalau tabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Lakukan apa saja untuk menang. Yang penting jangan tabrak aturan. Kalau terpaksa menabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Sahabat BN, memang kita salut seorang anak muda, menteri, ketua umum partai besar di Indonesia, dan kita tentu sudah sama tahu bahwa dia adalah orang kesayangan Presiden Jokowi. Sahabat BN, pernyataan Bahlil yang kontroversi tidak ini saja. Bahlil juga mengejutkan ketika begitu dia terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dengan sangat tiba-tiba. Dia mengumumkakan dalam pidato pertamanya tentang Raja Jawa. Hati-hati dengan Raja Jawa. Kalau tidak hati-hati, kita bisa celaka. Itu kira-kira inti dari pernyataan Bahlil tentang Raja Jawa yang mengejutkan waktu dia berpidato pertama saat terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar baru lalu. Raja Jawa yang dimaksudkannya itu terbaca oleh publik Presiden Jokowi. Kembali kepada soal memenangkan kontestasi politik dengan cara yang ditunjukkan oleh Bahlil ini memang sangat jitu untuk memenangkan kontestasi politik. Lakukan apa saja. Yang penting jangan tabrak aturan. Kalau terpaksa menabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Sahabat BN, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bahlil ini. Namun tentu kita juga bertanya, lakukan apa saja, yang penting jangan tabrak aturan. Tapi kalau terpaksa menabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Kalau begitu politisi dalam memenangkan suatu kontestasi politik atau di dalam mencapai target politiknya, ini agak menakutkan juga. Berarti boleh menabrak aturan, boleh melanggar aturan, yang penting tidak ketahuan. Kalau begitu, bagaimana kalau wasit yang menjaga aturan itu sekalian dirangkul,
boleh menabrak aturan asal jangan ketahuan. Kalau ketahuan, perlu pendekatan pada yang mengawasi aturan. Bagaimana kalau yang mengawasi aturan itu kelompok dia juga, lingkaran dia juga? Tentu nggak apa-apa aturan dilanggar. Yang mengawasi aturan kan orang kita. Tentu itu jadinya lagi Pak Balil. Tentu itu jadinya lagi. Sahabat BM, rakyat bisa saja bertanya jadinya. Kalau begini, cara Golkar untuk menang, apakah dalam Pilpres kemarin ini tidak ini yang dilakukan oleh Golkar untuk memenangkan paslon dia? Atau karena Bahlil ini berada dalam koalisi Indonesia Maju dan Golkar kemarin ini juga berada dalam koalisi Indonesia Maju, apakah tidak dengan cara yang dikemukakan oleh Bahlil ini? Lakukan apa saja, yang penting menang. Kalau terpaksa tabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Di ujungnya tadi tentu, kalau ketahuan tidak apa, yang penting yang mengawasi aturan itu harus orang kita. Sahabat BN, risau kita melihat bangsa kita ini, kalau apa yang dikemukakan Bahlil ini berlarut-larut diterapkan di Indonesia ini. Strategi yang dilakukan Bahlil ini memang ini yang dilakukan dulu oleh Golkar. Memang di era Orde Baru inilah yang dilakukan oleh Golkar setiap pemilu untuk memenangkan Golkar. Lakukan apa saja, yang penting menang. Sehingga di era Orde Baru itu pemilu itu hanya formalitas saja. Karena di era itu menabrak aturan tak persoalan. Karena yang mengawasi aturan itu orang dia semua. Penguasa semua. Penyelenggara pemilu waktu Orde Baru itu penguasa, pemerintah. Yang mengawasi pemilu di era Orde Baru itu juga dari pemerintah, dari penguasa. Jadi apalagi? Itukah yang diinginkan oleh Bahlil di era reformasi ini? Sahabat BN, ini benar-benar Bahlil ini, kita harusnya berterima kasih kepada Bahlil. Karena Bahlil telah mengemukakan secara terus terang apa yang terjadi di dunia perpolitikan kita di Indonesia ini sekarang. Atau selama ini. Atau setidaknya akhir-akhir ini. Terima kasih kepada Bahlil yang telah mengemukakan terus terang. Dan kita melihat Bahlil ini adalah seorang politisi yang jujur, yang apa adanya. Sebagai seorang anak muda, Bahlil ini perlu kita acungi jempol. Karena dia telah bicara apa adanya. Namun sahabat BN, tentu kita berharap kalau kita masih sayang kepada reformasi, kalau kita masih sayang kepada demokrasi, kalau kita masih sayang kepada bangsa dan negara kita ini, tentu tidak sebaiknya kita di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam berdemokrasi, melakukan apa yang dikemukakan oleh Ketua Umum Partai Golkar ini. Kita tidak bisa melakukan apa saja yang penting menang. Kita tidak bisa melakukan
yang penting tidak tabrak aturan. Kalau menabrak aturan, yang penting tidak ketahuan. Apalagi kalau ditambah boleh ketahuan. Yang penting yang mengawasi aturan ini orang kita semua. Sahabat BN, sekali lagi kita berterima kasih tentunya kepada Bahlil yang telah mengemukakan kondisi politik kita hari ini, kondisi demokrasi kita pada hari ini. Inilah kondisi politik dan kondisi demokrasi kita serta kondisi hukum kita pada hari ini atau semenjak akhir-akhir ini seperti yang dikemukakan oleh Bahlil ini. Sekali lagi terima kasih Bahlil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.